Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya Adinda, berikut Warta Praja selengkapnya. Kebakaran Pasar Yai Semarang pada Sabtu malam meninggalkan kepedihan mendalam bagi pedagang korban kebakaran. Seperti yang dialami Satiman, pedagang konveksi yang memiliki 3 kios di Pasar Yai, ludes hangus terbakar tanpa ada yang bisa diselamatkan. Mungkin ini ujian dari Yang Maha Kuasa. Kalimat tersebut yang selalu diucapkan Satiman, salah satu pedagang Pasar Yai yang memiliki 3 kios di Blok M dan N. Satiman hanya bisa tertunduk pasrah melihat seluruh dagangannya ludes terbakar. Lelaki warga Pandan Sari ini menceritakan jika terbakarnya Pasar Yai Johar terjadi pada pukul 8:15 Sabtu malam. Kejadian tersebut menurutnya sama seperti kejadian kebakaran Pasar Johar tahun lalu, di mana hari dan jamnya juga sama. Pada saat kebakaran terjadi, dirinya tengah melaksanakan sholat Isya, kemudian diteruskan pulang ke rumah untuk rapat RW. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mendapatkan telepon dari tetangga bahwa Pasar Yai terbakar. Namun sayang saat tiba di lokasi, 3 kios miliknya tidak ada yang bisa diselamatkan, semuanya ludes terbakar. Ambil itu loh, tempat untuk blangwir namanya apa itu, tak buka, kalau saya blangwir kan, tapi nggak sempat karena terbakar itu di dalam kios, Pak. Terbakar karena itu toko saya sebelah sini, akhirnya itu habis saya lari, sudah di atas, apinya di atas. Sedih dan pasrah juga dirasakan oleh Ibu Aginah yang merupakan istri tercinta Pak Satiman. Mendengar kabar Pasar Yai terbakar, Ibu Aginah yang akrab disapa Ibu Satiman ini sontak kaget dan bersama Pak Satiman, suaminya, langsung menuju Pasar Yai. Namun upaya untuk menyelamatkan dagangan tidak membuahkan hasil, lantaran api sudah membakar habis seluruh dagangan miliknya. Hubungan bude saya sudah nggak bisa apa-apa. Saya sama bapak itu pergi ke sini sudah api itu sudah banyak sekali. Kalau masuk sudah nggak bisa. Pria Parubaya yang sebentar lagi akan menunaikan ibadah haji bersama istri tercintanya itu mengaku jika musibah yang dideritanya itu adalah cobaan dari Sang Pencipta. Cerita Satiman dan Waginah ini merupakan satu di antara ratusan pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Yai pada Sabtu malam. Diharapkan ada kepedulian dari berbagai pihak untuk membantu pedagang korban kebakaran. Heri Riana, Cakra, Semarang TV. Pasca kebakaran Pasar Yai Semarang, pedagang pakaian mulai membenahi los yang terbakar. Selain mengumpulkan sisa-sisa pakaian yang terbakar, mereka juga membersihkan los. Sejumlah pedagang Pasar Yai Semarang Senin siang mulai melakukan pembersihan los dagangan yang Sabtu malam kemarin terbakar. Selain membersihkan sisa kebakaran, pedagang juga mencari sisa-sisa pakaian yang masih bisa dibersihkan. Salah satunya Satiman yang memiliki 3 kios di Blok M Pasar Yai ini mengaku 3 kios miliknya ludes terbakar. Dirinya menunggu pemerintah yang berjanji akan membangun kembali kios miliknya yang terbakar. Selain itu, pedagang juga berharap pemerintah memberikan modal secepatnya tanpa ada proses yang rumit. Pasalnya, selain masih memiliki hutang di bank, beberapa pedagang sudah tidak memiliki modal kembali. Dulu selesai nanti diangkut oleh Dinas Kebersihan, langsung dibangun, dirolling oleh pemerintah. Kerja. Jadi total pembangunan nanti Pak? Pokoknya semua ganti baru. Ganti baru ya. Pak, terkait bantuan modal itu Pak gimana Pak? Itu nanti baru kemarin diusahakan Pak Wali Kota, kalau bisa diusahakan modalnya gimana. Sama Pak Gubernur juga ketemu nanti. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat dikonfirmasi belum menerima laporan dari Wakil Wali Kota menyoal hasil pertemuannya dengan pihak bank membahas permohonan keringanan pembayaran kepada pedagang korban kebakaran. Pencatatan ulang pembayaran di sini. Saya sudah sampaikan untuk menghubungi 2
perbankan yang disebutkan oleh mereka yang mewakili 3 pedagang itu, tapi belum ada laporan, mudah-mudahan sudah segera ke sana. Heriana, Cakra, Semarang TV. Pemirsa, Anda bisa menampilkan kegiatan dan agenda pemerintahan di Cakra Semarang TV dengan menghubungi redaksi kami. Jalan di pinggir Talut Kali Seringin ambles. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Akibat kondisi tanah dan talut yang seadanya, jalan di sepanjang pinggir Kali Seringin yang belum genap 1 tahun diperbaiki, ambles dan bergelombang. Amblesnya jalan ini pun disayangkan warga, mengingat perbaikan di sekitar talut tersebut belum genap 1 tahun. Kali Seringin yang memisahkan 2 wilayah kelurahan, yakni Treboyo Wetan dan Trimulyo, Kecamatan Genuk, masih diandalkan warga untuk mengurangi dampak banjir sampai saat ini. Selain itu, sungai tersebut juga diapit 2 jalan lingkungan dan digunakan warga menuju ke Jalan Raya Kaligawe atau sebaliknya. Namun disayangkan saat ini kondisi kedua jalan itu sudah rusak dan membahayakan warga karena sebagian mengalami amblas dan bergelombang. Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat, Kholik, kondisi kerusakan kedua sisi jalan merugikan warga. Parahnya, perbaikan jalan baru dilaksanakan kurang dari 1 tahun atau tergolong baru. Hal ini disebabkan pondasi talut Sungai Seringin dulunya hanya terdiri dari batu padas, namun saat membangun talut hanya dengan cara peninggian. Akibatnya, talut yang berupa material seadanya tak mampu menahan beban jalan. Saya udah ngomong, kalau ide di talut ini ditinggikan, pasti gagal. Karena apa? Landasan bawahnya dulu, itu masyarakat tuh menggawe padas tok asal-asalan supaya tidak longsor. Sementara anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Sodri yang saat itu berada di lokasi mengaku prihatin dengan kondisi kedua jalan ini. Pihaknya berharap Kali Seringin baru maupun lama bisa diperkuat talutnya dengan menggunakan bahan baku cor atau yang biasa disebut side pile. Pihaknya juga meminta pada Pemkot Semarang agar membuatkan pintu air di Kali Seringin untuk mengantisipasi saat curah hujan tinggi supaya tidak mengalir ke rumah warga. Jadi karena ini daerah pinggir pantai yang dulu waktu bikin talut itu hanya asal-asalan, mungkin materialnya juga biasa dan di dalamnya juga tergerus oleh air laut dan rob. Sodri menambahkan normalisasi dan perbaikan talut Kali Seringin merupakan hal yang mendesak. Apalagi Pemkot Semarang berencana membuat ekowisata di wilayah Kelurahan Trimulyo. Pihaknya khawatir jika Kali Seringin tidak segera diperbaiki, selain berdampak banjir, nantinya ekowisata Trimulyo juga akan tidak maksimal seperti yang diharapkan. Eko Budianto, Cakra, Semarang TV. Setelah resmi bertugas kembali sebagai Bupati Boyolali, Seno Samudro berwacana terkait proyek mercusuar. Salah satunya adalah proyek Jalan Simpang 5 di 3 lokasi lagi dan salah satunya akan menjadi yang termegah. Proyek tersebut direncanakan akan menelan dana hingga 60 miliar rupiah. Bupati Boyolali Seno Samudro berencana membangun 3 simpang 5 lagi di Kota Susu. Pembangunan simpang 5 disiapkan anggaran sebesar 60 miliar rupiah. Salah satu simpang 5 tersebut bakal menjadi termewah dan terbesar. Pasalnya, nantinya akan dilengkapi dengan patung Gunung Merapi. Untuk masuk ke dalam perut Merapi, akan masuk melewati jalan bawah tanah yang berada di jalur nasional. Sedangkan fasilitas yang disiapkan berupa toko cendramata dan parkir dengan daya tampung 200 mobil. Terkait lokasi pembangunan, Bupati enggan untuk menyebutkan di mana akan dibangun proyek tersebut. Kalau di tengah simpang 5, lurah simpang 5 lagi, saya akan membuat 3 atau 4 simpang 5 lagi. Insya Allah nanti menjadi simpang 5 yang paling besar, paling megah, karena itu nanti masuknya itu dari menuju ke perut Merapi itu harus melewati bawah jalan nasional. Di kanan-kanannya ada Airkit. Airkit itu shopping atau cenderamata
tapi di dalam tanah. Diketahui proyek Simpang 5 pertama sudah terrealisasi di dekat Taman Sono Kridanggo. Proyek jalan itu menelan anggaran hingga 9 miliar ditambah proyek Patung Arjuna Wijaya senilai 6 miliar. Taufik Irvani, Cakra Semarang TV. Pemirsa, Anda bisa menampilkan kegiatan dan agenda pemerintahan di Cakra Semarang TV dengan menghubungi redaksi kami. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Balitbang Kemenkes melakukan observasi dan penelitian terhadap sampel darah dari berbagai daerah yang diindikasi terinfeksi virus Zika. Sampel darah orang yang terkena virus Zika diteliti untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dampak virus Zika. Setelah adanya temuan korban virus Zika yakni warga Jambi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Balitbang Kemenkes melalui B2P2 VRP Kota Salatiga melakukan observasi dan penelitian terhadap warga yang diindikasikan terinfeksi virus Zika. Hal itu disampaikan Kepala Balitbang Kemenkes Siswanto saat meresmikan gedung biorepositori yang berada di Komplek B2P2 VRP Kota Salatiga. Observasi dilakukan untuk memantau perkembangan dampak dan penyebaran virus Zika. Sebab semua daerah di Indonesia berpotensi terjangkit penyakit yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini. B2P2 VRP Salatiga merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Litbangkes di Jawa Tengah untuk menjadi koordinator salah satu riset kesehatan berskala nasional. Melalui B2P2 VRP Salatiga diharapkan mampu menghasilkan data dan informasi untuk menyusun terobosan di bidang pengendalian penyakit bersumber binatang di Indonesia. Yang ditemukan di Jambi biasanya secara kebetulan dalam artian bahwa dari spesimen dengan berdarah yang diambil dari darah itu kemudian ternyata demam berdarah kemudian diperiksa ternyata itu ada virus. Penyakit bersumber dari binatang masih tetap menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Bahkan seringkali menimbulkan kejadian luar biasa seperti demam berdarah denggi yang saat ini sedang melanda di hampir seluruh wilayah Indonesia. Agung Nugroho, Cakra Semarang TV. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kampung di Wonosobo, Jawa Tengah, digelar Festival Ronda Kolosal. Acara tersebut juga untuk membangkitkan kembali kegiatan ronda di kampung yang belakangan ini sudah sering ditinggalkan oleh masyarakat. Sebanyak 15 kelompok ronda dari berbagai daerah di Wonosobo mengikuti Festival Ronda Kolosal. Festival Ronda Kolosal merupakan festival yang menceritakan secara singkat kegiatan ronda malam. Masing-masing kelompok ronda malam menyajikan tema sesuai dengan yang sering terjadi di wilayahnya. Tema yang dibawakan oleh kelompok ronda malam diantaranya adalah pencurian, minuman keras hingga balapan liar yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Masing-masing kelompok ronda malam diberi waktu sebanyak 15 menit untuk menampilkan hasil kreativitasnya. Menurut Kapolres Wonosobo AKBP Aziz Andriansyah, kegiatan Festival Ronda Kolosal ini untuk membangkitkan semangat masyarakat agar kembali melakukan ronda malam yang belakangan ini sudah ditinggalkan. Kegiatan ronda malam sangat berguna untuk menangkal gangguan Kamtibmas. Kita tidak ingin ronda ini dilupakan sama sekali. Kita terus menggelorakan terus supaya kita konsisten. Karena ini memang benar-benar budaya yang ringan sebenarnya, yang ringan untuk masyarakat untuk bisa menangkal kejadian-kejadian atau gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat itu sendiri. Akan di backup oleh polisi nggak Pak di masyarakat? Selalu. Jadi selalu itu di backup oleh polisi. Kegiatan Festival Ronda Kolosal ini ternyata mampu menarik perhatian masyarakat sekitar dan memadati alun-alun kota Wonosobo. Firman Eko Handi, Cakra Semarang TV. Informasi Festival Ronda tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Praja kali ini. Anda juga dapat mengirimkan kritik saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami ke nomor 0896 7091 1432.
Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Yang Warta Praja kali ini, jangan lupa saksikan sesaat lagi seputar Jawa Tengah malam akan hadir ke hadapan Anda. Saya Dinda serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.